Sus. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk dulu. Terima kasih, Sus. Iya Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Rinanda yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu namanya siapa Bu? Ibu Rizky. Ibu Rizky ya. Untuk alamatnya di mana Bu? Pasir Putih. Pasir Putih. Nama anaknya siapa Bu? Insani Anggara, Sus. Sani Anggara. Umurnya berapa tahun Bu? 9 tahun. 9 tahun ya. Ini adiknya ada keluhan apa Bu? Diare, Sus. Diare. Sudah berapa lama? 3 hari. 3 hari ya. Iya. Kalau BAB biasanya berapa kali sehari? Kurang lebih 5-7 kali, Sus. Lumayan juga ya. Ada darah nggak Bu dalam tinjanya? Nggak ada, Sus. Nggak ada ya. Adiknya rewel nggak nih Dek? Enggak. Nggak ya. Oh iya Bu, adiknya banyak minum nggak nih? Alhamdulillah banyak, Sus. Banyak ya, bagus Dek. Banyak-banyak minum ya. Iya. Oh iya, adiknya ada keluhan batuk nggak Bu? Nggak ada, Sus. Nggak ada ya. Kalau demam Bu? Nggak ada juga. Enggak ya. Oh iya, ada keluhan lain nggak Bu? Nggak ada, Sus. Enggak ya, berarti ya. Oke, baiklah Bu, kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya kepada adiknya. Kita akan timbang berat badan adiknya dan juga kita akan ukur tinggi badan adiknya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki Bu ya. Iya. Oke, baiklah, sebentar Bu ya. Kalau gitu saya cuci tangan dulu ya. Ya, Sus. Don't make me love you. 약해 올라온 거품. 왜 자꾸 나를 보며 웃는데 보는 걸 느끼게 아쉬운 표정이 또 이렇게 낸다니. Really took it, baby, going on. Mari Bu, adiknya sini timbang dulu ya. Ke atas mana? 27 kilo Bu ya. Ya, Sus. Turun dulu. Kita ukur tinggi badan adiknya. 132 cm Bu ya. Ya, Sus. Oke, baiklah Dek, sudah ya. Nanti kita menuju ke ruang pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Oke, mari Dek. Mari Bu. Mari Bu. Nah, Dek langsung dulu ya. Ibunya boleh di sebelah situ. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada lingkar kepala. Angkat dikit Dek, kepalanya. Lingkar kepalanya 50 cm. Selanjutnya kita ukur lingkar dada. Angkat dulu Dek. Ada ya. Lingkar dadanya 64 cm. Ya. Kemudian kita ukur lingkar lengannya. Adik biasa pakai tangan kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya. Berarti kita periksa bagian sebelah kiri ya. Kita ukur dulu dari bahu sampai ke situnya. Kemudian kita ambil nilai tengahnya. Di sini. Dek. Lingkar lengannya 19 cm. Normal semua ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi yang pertama kita akan mengukur suhu tubuhnya. Ini dijepit Dek, boleh? Bentar ya, tahan ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah.
Adek, tangannya dek. Ya. Tekanan darah adiknya normal ya, 100/70. Nah, untuk suhunya angkat ya. Udah. Suhunya 36,5 ya, normal. Selanjutnya kita ukur nadi dan pernapasannya dalam 1 menit. Pinjam tangannya deh. Oke, baiklah, nadinya 100 kali per menit. Nadinya juga cepat, kuat angkat, dan iramanya teratur. Untuk pernapasannya sendiri yaitu 26 kali per menit dengan irama yang teratur. Selanjutnya kita kaji penampilan umum dari wajah maupun posturnya. Kita lihat juga apakah anaknya tampak sakit berat, sakit sedang, sakit ringan, atau tampak tidak sakit. Kali ini anaknya tampak sakit ringan. Kemudian anaknya ini juga dalam keadaan sadar dan kooperatif. Ya, Dek Sani ya? Iya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada kulit. Kita lihat apakah ada ruam, kecenderungan untuk memar, peteki, atau keringan yang berlebihan. Kita lihat juga warna kulitnya sawo mateng ya. Kita lihat pada tekstur atau kelembabannya masih cukup baik. Kemudian turgor kulitnya juga masih baik ya, kurang dari 2 detik. Kemudian untuk integritas kulitnya juga masih baik. Namun ada ini ya, ada bekas luka tadi ya. Itu karena apa, Dek? Jatuh dari sepeda. Dari sepeda ya, ada bekasnya nih ya. Selanjutnya kita lihat juga pada bagian rambut apakah ada kerontokan atau perubahan pada warna rambut. Rambutnya bagus ya, tidak lentur juga, dan warnanya juga hitam kecoklatan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Adek, apakah kepalanya sakit atau pusing? Itu Enggak ya. Kita lihat bagian kepalanya, kita lihat bentuknya apakah simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi bagian kepalanya, apakah ada fontanel, pembengkakan yang nyata? Tidak ada ya. Kemudian kita lihat juga kebersihan pada bagian kepalanya, ini dalam kondisi yang baik. Kemudian kita evaluasi rentang geraknya dalam kondisi yang baik ya. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian leher. Kita perhatikan ukurannya normal atau tidak. Kemudian kita palpasi pada bagian trakeanya. Trakeanya terletak pada tempatnya ya. Kemudian kita palpasi juga arteri karotisnya. Kemudian kita lihat apakah terdapat pembesaran vena jugularis. Adiknya boleh miring. Tidak ada ya. Normal ya. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mata. Kita lihat bentuknya simetris, sama pada kedua sisi, kemudian tidak ada sekret maupun cairan. Kita lihat juga pada bagian pupil. Kanan kirinya sama ukurannya, kemudian juga tidak terjadi pelebaran.
Kita lihat juga pada bagian konjungtivanya tidak pucat ya. Kemudian skleranya juga tidak ikterik. Reaksi terhadap cahayanya juga baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian telinga. Kita lihat pinanya apakah sejajar. Kemudian kita lihat apakah terdapat cerumen probe. Kita lihat juga membran timpaninya ini intak. Kemudian tidak ada laserasi pada bagian luar telinga. Sebelah sini. Bagus ya telinganya ya. Oke. Kemudian pemeriksaan pada bagian hidung. Kita lihat apakah ada perdarahan pada bagian hidung. Kemudian kita lihat juga apakah ada sekret atau cairan yang menyumbat. Kita lihat mukosanya apakah epidemis atau membiru. Kita juga bisa lihat konkanya merah atau pucat. Kemudian sianosis atau merah muda, normal ya. Kemudian kita juga bisa lihat apakah ada benda yang menyumbat pada hidung. Untuk fungsi penciumannya sendiri baik ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Pertama kita lihat dulu pada bagian bibir. Kita lihat warnanya masih merah muda ya, tidak pucat. Kemudian kita lihat teksturnya juga masih cukup lembab dan tidak terdapat lesi. Nah, sekarang coba Dek buka mulut lebar-lebar. Kemudian katakan ah. Ah. Oke, bagus ya. Kemudian kita lihat membran mukosanya masih cukup lembab ya. Kemudian kita lihat juga struktur gigi dan lidahnya. Untuk giginya ini masih ada caries ya. Oke, udah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian dada. Kita buka dulu deh ya, nggak apa kan? Oke, kita buka gini aja ya. Kemudian kita lihat bentuk, ukuran, dan kesymmetrisannya. Nah, ini dadanya normal chest ya, dan tidak ada retraksi pada intercosta, epigastrium, subcosta maupun suprasternal. Kemudian kita evaluasi pernapasan baik dari irama, frekuensi maupun kedalamannya. Normal ya semuanya ya. Kemudian kita palpasi pada bagian fremitus vokalnya. Di sini kita letakkan tangannya. Kemudian coba Adek katakan 77. 77. Oke, getarannya sama ya, normal berarti. Kemudian kita perkusi pada kedua sisi dada. Jika kita perkusi di sini, tentunya akan menghasilkan bunyi suara yang berbeda. Di sini akan terdengar peka dan di sini akan terdengar sonor. Maka dari itu kita perkusi pada bagian yang tidak terdapat jantungnya, yaitu di sekitar sini. Kita lakukan hal yang sama pada bagian sebelah sini. Terdengar sama ya, berarti normal. Selanjutnya kita auskultasi suara napas. Tarik nafas Dek. Hembuskan. Lagi. Lagi. Oke, bagus ya, suara napasnya terdengar normal, tidak ada suara napas tambahan. Selanjutnya pemeriksaan jantung, kita lihat pada anak ictus cordisnya apakah terlihat, dan pada anak ictus cordisnya tidak terlihat. Kemudian kita raba. Ictus cordisnya berada di ruang intercosta 4.
Ini terasa keras dan teraba jelas ya. Selanjutnya kita auskultasi bunyi jantung. Bunyi jantungnya terdengar luk-duk. Jarak kedua bunyinya 1 detik atau kurang. Kemudian tidak terdengar bunyi jantung tambahan dan murmur. Oke, berarti pemeriksaan jantungnya bagus ya Dek ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian abdomen. Kita lihat bentuk dan ukurannya simetris atau tidak. Pada anak bentuknya simetris ya. Selanjutnya kita palpasi pada bagian abdomen mulai dari kuadran bawah ke atas. Kita raba. Heper terletak di 1-2 cm di bawah kosta kanan. Kemudian limpa terletak di 1-2 cm di bawah kosta kiri. Sakit nggak Dek? Enggak ya. Selanjutnya kita akan auskultasi bising usus. Bising ususnya terdengar 35 kali per menit. Ini sedikit lebih cepat mungkin karena adanya ada di hari tadi ya. Oke, baiklah tutup dulu ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia pada anak laki-laki. Kita lihat terdapat penis, glans dan batang, prepusium, meatus uretra skrotum, dan testis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan anus. Miring sedikit Dek. Kita lihat pada anus tidak terdapat pembengkakan, tidak ada lesi, integritas kulitnya juga baik dan tidak ada pengeluaran cairan yang abnormal. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan punggung dan ekstremitas. Adek, kita berdiri dulu ya sebentar ya. Kita buka ya pakaian bagian belakangnya ya. Nah, kita lihat pada bagian tulang belakangnya. Kita bisa perhatikan apakah adanya skoliosis. Tidak ada ya pada anak ini. Kemudian kita lihat kesimetrisan antara bahu dan panggul. Simetris ya. Kemudian kita perhatikan juga mobilitas tulang belakangnya. Nah, kita lihat juga apakah ada nyeri tekan. Sakit tidak, Dek? Enggak. Enggak ya. Baiklah, tidak ada kelainan pada tulang belakangnya ya. Kemudian kita kaji bentuk tulang. Ukur jarak antara malleolus ketika anak berdiri dengan kedua lutut merapat. Angkatin, Dek. Kita ukur jarak malleolusnya. Normalnya ini kurang dari 7,5 cm. Jika jarak lebih besar berarti menunjukkan adanya genu valgum. Kemudian kita inspeksi cara berjalan anak. Adik nanti jalan lurus ke depan kemudian balik lagi ya. Coba. Oke, balik lagi. Oke, bagus ya. Kemudian kita bisa lakukan uji kekuatan pada lengan maupun kaki. Adek coba tangannya gini. Oke, tahan ya, coba ya. Oke, tahan ya. Oke, bagus, sebelah sana. Oke, bagus ya.
pada anak, kekuatan lengan maupun kakinya cukup baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian neurologis. Jadi yang pertama kita akan kaji status mental anak. Kita bisa lihat dari suasana hati anak, terlihat dari ekspresinya. Pada kali ini anaknya tidak tampak murung. Kemudian kita bisa juga lihat orientasi umumnya, bisa dari waktu. Adek, ini pagi, siang, sore atau malam? Pagi. Sekarang ada lagi di mana? Di rumah sakit. Oke, baiklah, orientasi umum pada anak baik. Dan tingkat kesadaran anak kompos mentis, anak juga terlihat kooperatif. Selanjutnya kita kaji fungsi motorik dengan melakukan uji cerebellum. Yang pertama kita akan uji jari ke hidung. Coba deh jari telunjuknya menyentuh bagian hidung. Oke, bagus ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji Romberg. Mari deh kita berdiri dulu. Coba berdiri dengan kaki yang rapat. Sekarang pejamkan matanya. Oke, bagus ya. Selanjutnya kita uji fungsi sensori. Kita bisa uji penglihatan, uji pendengaran, uji sensitivitas sensori. Kita bisa menyentuh anak dan menyuruh anak untuk menebak bagian mana yang disentuh. Oke, Adek, coba pejamin matanya. Bagian mana yang suster sentuh tadi? Oke, benar ya. Selanjutnya kita akan kaji refleks bicep dan tricep. Jadi yang pertama kita akan kaji refleks bicepnya. Tangannya di mesin ya, Dek ya. Nanti suster akan ketuk di sini. Oke, bagus ya, positif. Sebelahnya, Dek. Oke. Selanjutnya kita akan periksa refleks tricep bagian belakangnya ya. Oke, positif. Sebelahnya. Oke, positif ya. Refleks bicep dan tricepnya positif. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks patella. Mari deh kita duduk dulu. Coba duduk sini. Dulu kakinya dijuntaikan ya. Oke, biasa aja kakinya. Sebelahnya. Oke, refleks patellanya positif. Selanjutnya kita bisa memeriksa beberapa saraf kranial. Yang pertama yaitu olfaktorius. Adek coba pejamin matanya. Coba tebak ya, ini bau apa? Jauh. Jeruk ya, benar. Selanjutnya troclearis. Coba deh sekarang lihat ke bawah. Oke, bagus ya. Selanjutnya trigeminalis. Coba deh sekarang gigit kuat-kuat. Oke, kita lihat ya. Kemudian sekarang buka rahangnya. Kita uji kekuatannya ya. Bagus. Oke, udah. Selanjutnya abdusen. Coba deh toleh ke samping kanan. Oke, ke samping kiri. Oke, bagus ya. Selanjutnya facialis. Coba deh sekarang senyum. Lebih lebar lagi. Kita lihat simetrisannya sama ekspresinya ya. Oke, bagus ya. Selanjutnya aksesori. Ada nanti suster kasih tekanan di sini, coba tahan ya. Oke, lagi. Oke, bagus ya. Selanjutnya hipoglossal. Coba deh sekarang gerakin lidahnya. Oke, lagi. Oke, bagus ya. Udah. Oke, bagus ya. Baiklah Ibu, pemeriksaan fisik pada adiknya sudah selesai dilakukan. Tunggu sebentar ya, saya akan cuci tangan, kemudian kita akan kembali ke ruangan. Akan ada beberapa yang saya jelaskan Bu ya. Sebentar ya. 약해 올라온 거품 왜 자꾸 나를 보며 웃는데 꿈인 걸 느끼게 아쉬운 Mari Bu. 표정이 또 이렇게 남았네 Really freaky baby going wrong
Baiklah Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah tadi kita lakukan Bu ya. Ya, Sus. Oke. Jadi dari pemeriksaan fisik tadi alhamdulillah adiknya tidak ada kelainan yang begitu signifikan ya. Tadi mungkin pada bising ususnya sedikit lebih cepat ya, mungkin karena adiknya juga ada diarenya. Kemudian tidak ada tanda-tanda gejala dehidrasi ya. Jadi adiknya masih dalam kondisi yang cukup baik. Nah ini juga ada resep obat untuk mengatasi diare pada adiknya Bu ya. Nih bisa ditebus nanti di apotik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak ada, Sus. Sudah cukup jelas Bu ya? Ya. Saya permisi dulu ya, Sus. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Silakan. Hati-hati di jalan ya. Ya.